Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IF 603, Prodi PJJ Informatika. Oke, di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan terkait tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Grafika Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Oke, jadi di tugas kali ini di sini saya membuat pembahasan ya tentang suatu algoritma. Algoritma ini merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah Grafika Komputer. Algoritma yang kita bahas di sini adalah algoritma Digital Differential Analyzer atau algoritma DDA. Oke, berikut beberapa agenda yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan, mulai dari pendahuluan, lalu algoritma definisi apa itu algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer, dan fungsi algoritma DDA itu apa sih gitu ya. Terus kita bahas kelebihan dan kekurangan dari algoritma DDA ini. Lalu kita coba compare atau kita bandingkan dengan algoritma lainnya. Di sini kita coba compare dengan algoritma Bresenham. Lalu pengembangan dan evolusi dari algoritma DDA ini, bagaimana, apa saja evolusi yang sudah terjadi ya di algoritma ini. Terus bagaimana penerapan algoritma DDA dan cara implementasi algoritma DDA. Lalu nanti terakhir kita coba simpulkan dari pembahasan kita. Kita masuk dulu ke pendahuluan. Oke, dalam dunia grafika komputer itu menggambarkan objek dasar seperti garis lurus merupakan salah satu proses fundamental dalam membangun citra grafis yang lebih kompleks gitu ya. Namun karena layar monitor digital sendiri dari pixel discrete itu menggambarkan garis lurus yang ideal secara sistematis menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai algoritma rasterisasi garis itu dikembangkan. Nah, salah satunya itu algoritma yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan ini itu adalah algoritma Digital Differential Analyzer atau algoritma DDA ini gitu. Nah, itu jadi yang melatar belakangi dikembangkannya algoritma DDA ini adalah kebutuhan dalam dunia grafis dalam membentuk sebuah garis, mulai dari garis yang simpel menjadi suatu garis yang lebih kompleks nantinya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari si user atau pengguna gitu ya. Lalu algoritma DDA ini itu digunakan untuk menghitung pixel-pixel mana yang harus dinyalakan untuk membentuk sebuah garis. Membentuk sebuah garis lurus antara dua titik dalam sistem koordinat discrete atau pixel. Algoritma ini merupakan pendekatan numerik berbasis incremental scan conversion yang populer karena implementasinya yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Nah, dari algoritma DDA ini dia mempunyai rumus ya. Paling nanti setelah ini kita coba bahas rumus dari algoritma DDA ini gitu. Nah, di sini ada yang dia berhubungan dengan incremental gitu ya, atau ing. Oke, kita bahas dulu apa sih itu algoritma Digital Differential Analyzer gitu ya. Algoritma DDA ini tuh merupakan sebuah metode incremental menggambar garis dalam ruang pixel yang bekerja dengan cara menambahkan nilai perbedaan kecil atau delta secara bertahap pada koordinat titik awal sampai mencapai titik akhir gitu. Hmm. Oke,
Jadi untuk rumus dasar dari algoritma DDA ini itu adalah misalkan kita ingin menggambar garis titik dari x0, y0, ini x ini titik x0 titik awal ya, dan y0 titik awal, dan sampai ke titik akhir atau x1 dan y1. Nah, langkah-langkah umum dari algoritma DDA ini adalah yang pertama, hitung dx sama dengan x1 dikurang dengan x0 atau titik akhir itu dikurang dengan titik awal, atau dy y1 dikurang y0 gitu ya. Lalu tentukan jumlah langkah atau steps sama dengan max dx dan dy gitu. Nah, selanjutnya hitung kenaikan setiap langkah gitu, atau x increment atau y increment gitu. Nah, ini hitung kenaikannya. Dx, jadi x increment itu sama dengan dx per steps. Lalu y increment itu sama dengan dy per steps. Nah, iterasikan dan tambahkan nilai x dan y sesuai dengan increment setiap langkah. Kemudian bulatkan nilai tersebut agar sesuai dengan koordinat pixel. Jadi nanti setelah dibulatkan, ini tujuannya untuk supaya sesuai dengan koordinat pixel gitu ya. Nah, itu rumus basic dari algoritma eh, DDA ini gitu, atau Digital Differential Analyzer. Ya, apa sih fungsi algoritma digital differential analyzer ini gitu ya. Tadi kita udah bahas sedikit fungsinya, yaitu untuk membentuk sebuah garis gitu. Nah, fungsi dari algoritma DDA ini adalah yang pertama itu rasterisasi garis, di mana mengubah representasi garis matematis itu menjadi garis yang dapat digambarkan di layar pixel. Nah, ini eh, makanya ini berhubungan dengan grafis gitu ya. Nah, lalu yang kedua fungsinya adalah itu yang pertama ya. Kedua fungsinya adalah dasar algoritma gambar. Nah, ini digunakan sebagai dasar untuk pengembangan algoritma grafis lainnya seperti penggambaran kurva dan poligon. Yang ketiga, dia fungsinya adalah untuk visualisasi dalam sistem diskrit. Ini berguna dalam simulasi CAD, game engine, dan software visual lainnya. Itu beberapa fungsi dari algoritma DDA ini. Lalu apa sih kelebihan dan di balik kelebihannya itu apa juga kekurangan algoritma digital differential analyzer ini gitu. Sama untuk kelebihannya adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, lalu cocok untuk garis dengan gradien rendah maupun tinggi, dan mendukung semua arah garis, kemiringan positif dan negatif. Itu untuk kelebihannya. Kekurangannya apa gitu ya? Untuk kekurangannya di sini dia melibatkan operasi floating point atau pecahan yang secara komputasi itu lebih lambat dibandingkan operasi integer. Jadi dia operasinya tuh karena dia melibatkan operasi floating point atau pecahan, secara komputasi itu dia tuh lambat, lebih lambat dibandingkan dengan operasi integer. Lalu kekurangan yang kedua itu pembulatan nilai dapat menyebabkan kesalahan akumulasi karena si algoritma DDA ini nanti dia melakukan pembulatan terhadap nilai gitu. Lalu tidak seefisien algoritma lain seperti Bresenham dalam hal kerja, terutama pada hardware dengan keterbatasan floating point. Nah, kita coba bahas ya perbandingan antara algoritma DDA dengan algoritma Bresenham. Algoritma Bresenham ya. Nah, berikut untuk perbandingan antara algoritma DDA dengan algoritma Bresenham, di mana yang pertama kita tinjau dari sisi aspek tipe operasi. Tipe operasi dari algoritma DDA itu dia menggunakan floating point atau real number arithmetic. Sedangkan algoritma Bresenham itu dia menggunakan integer only arithmetic. Nah, dari aspek akurasi, algoritma DDA itu dia relatif kurang dan tergantung pembulatan. Sedangkan algoritma Bresenham itu dia lebih akurat karena menggunakan integer. Nah,
Lalu kecepatan eksekusi. Nah, si algoritma DDN itu lebih lambat karena dia menggunakan floating point seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu algoritma Bresenham itu lebih cepat karena dia menggunakan integer arithmetic. Lalu aspek dari sisi implementasi, algoritma DDA itu lebih mudah dipahami karena dia lebih simple ya, karena dia basic untuk algoritma DDA ini. Sedangkan algoritma Bresenham itu lebih kompleks karena lebih banyak pengecekan. Lalu dari sisi aspek efisiensi itu algoritma DDA dia kurang efisien untuk sistem embed dan algoritma Bresenham itu sangat efisien di perangkat keras atau hardware yang terbatas. Lalu ketelitian pada raster dari sisi aspek ketelitian pada raster, algoritma DDA itu dia bisa terjadi akumulasi kesalahan rounding. Lalu algoritma Bresenham itu dia lebih presisi pada pixel level. Nah, pengembangan dan evolusi algoritma DDA. Bagaimana sih pengembangan dan evolusi dari algoritma DDA ini gitu ya? Jadi seiring dengan perkembangan teknologi grafika komputer, perangkat keras atau hardware algoritma DDA ini dia tidak hanya menjadi dasar dalam pengembangan garis. Jadi dia tidak cuma menjadi dasar ya dalam pengembangan sebuah garis dalam dunia grafis, tetapi dia juga dikembangkan menjadi fondasi untuk algoritma yang lebih kompleks dalam rendering dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, beberapa pengembangan dan evolusi yang terjadi pada algoritma DDA ini itu antara lain, yang pertama Generalized DDA atau GDDA. Nah, versi DDA yang diperluas untuk mendukung pengembangan kurva, lingkaran, dan bentuk geometris lainnya dengan prinsip numerik yang serupa. Jadi, generalized DDA ini tuh menggunakan diferensiasi dan iterasi parameter kurva seperti parametric Bezier untuk menggambar bentuk non-linear secara efisien. Nah, evolusi selanjutnya tuh DDA dalam grafika tiga dimensi. Dalam grafika tiga dimensi, konsep DDA itu digunakan untuk traversal voxel, seperti dalam ray tracing, di mana algoritma ini tuh membantu dalam menentukan voxel mana yang dilintasi oleh sinar saat bergerak melalui ruangan tiga dimensi. Nah, contohnya adalah tiga dimensi DDA voxel traversal yang digunakan dalam game engine dan simulasi fisika partikel. Lalu evolusi selanjutnya DDA untuk tekstur tekstur mapping. Nah, beberapa pendekatan awal dalam interpolasi tekstur dan scanline rendering itu dia menggunakan teknik mirip DDA untuk menentukan koordinat pixel tekstur dan warna yang akan diambil dari citra sumber saat menempelkan atau mapping tekstur pada permukaan objek. Lalu evolusi yang terakhir nih pengaruh pada hardware graphic pipeline. Nah, konsep incremental DDA itu banyak diadopsi dalam pipeline rendering GPU, terutama di tahap vertex, interpolation dan fragment raterization, meskipun modern GPU kini menggunakan metode yang lebih kompleks dan optimal. Nah, itu beberapa evolusi atau pengembangan dari algoritma digital differential analyzer. Oke. Penerapan algoritma digital differential analyzer. Nah, sekarang kita bahas nih penerapan dari algoritma DDA ini gitu ya. Nah, algoritma DDA ini tuh digunakan dalam berbagai bidang aplikasi yang memerlukan penggambaran garis raster antara lain itu yang pertama Computer Aided Design atau CAD, game development untuk rendering, selanjutnya simulasi perangkat keras atau hardware digital, dan aplikasi grafika vektor. Lalu selanjutnya tool visualisasi ilmiah dan teknis, dan sistem navigasi dan plotting peta. Bagaimana sih implementasi dari algoritma digital differential analyzer ini gitu? Nah, di sini terdapat kita contohkan ya implementasi dari algoritma digital differential analyzer ini. Nah, di sini kita contohnya menggunakan bahasa pemrograman Python gitu ya. Implementasi algoritma DDA dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di mana di sini kita menggunakan library dasar aja. Nah, di sini itu kita coba import library dasarnya itu menggunakan matplotlib.matplotlib. Nah, ini library yang kita gunakan. Lalu kita coba define DDA, algoritma DDA-nya x0,
X ya Y0 nih titik awal dan X1 dan Y1 ini merupakan titik akhir gitu ya. Ada X point dan Y points-nya. Di sini kita kosongkan. Lalu dx sama dengan Y1 dikurang eh, X0 atau titik akhir dikurang titik awal gitu ya. Lalu dy sama dengan dy1 kurang y0. Kita masukkan untuk steps-nya di sini integer maksimal eh, nah ini di sini bagian step sama dengan in max ini digunakan untuk menentukan jumlah langkah yang dibutuhkan gitu ya. Jumlah langkah dibutuhkan itu berdasarkan nilai absolut maksimum antara dx dan dy. Lalu digunakan garis ini digunakan agar garis itu memiliki kepadatan piksel yang tepat. Lalu di bagian sini itu yang buat step ya. Bagian yang x in atau x increment dan y increment itu sama dengan dx per step atau y increment sama dengan dy per step. Nah, itu untuk menghitung kenaikan increment X dan Y pada setiap langkah atau setiap step. Lalu eh, X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0 itu menetapkan titik awal untuk iterasinya gitu ya. Lalu nah di sini terakhir for I in range ini step plus 1. Nah ini untuk sampai Y sama dengan Y increment. Nah, ini digunakan untuk melakukan iterasi sebanyak step kali untuk menambahkan nilai koordinat ke list dengan pembuatan agar sesuai dengan langkah pixel layer gitu ya. Sesuai dengan pixel layer. Nah, koordinat diperbarui tiap langkah itu menggunakan nilai increment tadi. Nah, lalu di return X point Y point sini itu mengembalikan daftar koordinat pixel hasil perhitungan. Lalu yang terakhir di sini penggunaan dan visualisasinya, di mana di bagian terakhir ini itu kita memanggil fungsi DDA tadi, lalu menggambar hasil garis menggunakan matplotlib. Setiap titik visual divisualisasikan sebagai lingkaran marker mark nol yang ini mark sama dengan sehingga kita bisa melihat hasil Mars ini sehingga kita bisa melihat hasil rasterisasi ya. Nah, itu untuk implementasi algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer pada bahasa pemrograman Python untuk membentuk sebuah garis ya. Oke. Jadi kesimpulannya bisa kita tarik beberapa kesimpulan dari pembahasan kita sebelumnya, di mana algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer itu merupakan metode dasar, namun cukup penting ya dalam dunia grafika komputer untuk menggambar sebuah garis dengan pendekatan increment yang sistematis. DDA itu menawarkan solusi yang sederhana dan cukup efektif untuk menggambar garis lurus di layar raster. Nah, untuk penggambaran garis dalam skala besar atau dengan kebutuhan performa tinggi, itu disarankan menggunakan algoritma yang lebih efisien seperti Bresenham. Namun, namun untuk pembelajaran dan eksperimen awal dalam grafika komputer, algoritma DDA ini merupakan pilihan yang ideal untuk memahami konsep dasar dari konversi koordinat matematis ke sistem koordinat piksel. Oke, jadi setiap garis itu dimulai dari titik pertama. Yang tadi ada X0, Y0, dan X1 dan Y1. Atau titik awal dan titik akhir. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pembahasan tentang algoritma Digital Differential Analyzer. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita bisa diskusi di kolom komentar ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.